Film dibuka di Laut Barents, Rusia, di mana kapal selam milik AS yaitu USS Tampa Bay sedang menjalankan misi berupa mengikuti kapal selam milik Rusia yang merupakan Connect kelas Akula. Tapi tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di kapal selam Connect. Hal ini membuat para kru Tampa Bay sempat kebingungan karena mereka tidak melakukan serangan apapun. Sampai akhirnya, kru Tampa Bay mendeteksi adanya torpedo air yang menuju ke arah kapal selam mereka, dan ledakan pun tidak bisa terhindarkan. Dua jam kemudian, di Pusat Komando Militer Nasional Pentagon, Laksamana muda bernama John Fix menyadari kalau mereka kehilangan sinyal dengan kapal Tampa Bay. Laksamana Fix pun langsung melapor ke atasannya bernama Admiral Charles Donegan. Mereka berencana untuk mengerahkan kapal selam penyelamat USS Arkansas. Tapi karena kapal Arkansas tidak memiliki kapten, jadi Fix pun menyarankan untuk merekrut komandan kapten berpengalaman bernama Joe Glass. Joe Glass. Tanpa pikir panjang, mereka pun mengirim helikopter ke Joe Glass yang saat itu sedang berburu di pegunungan Lokabe, Skotlandia. Setelah dijemput, Joe tiba di dermaga untuk menyiapkan Arkansas. Ia lalu masuk ke dalam kapal untuk mengumpulkan semua awaknya yang terlihat kesal karena saat ini mereka sedang dalam waktu libur. Namun Joe memberi mereka pengertian kalau kapal Tampa Bay tiba-tiba hilang sinyal dengan keadaan membawa 110 awak kapal yang kemungkinan ada teman-teman mereka juga ada di sana. Maka dari itu, Joe meminta para awak kapalnya tetap bekerja sama dan mematuhi perintahnya. Di sisi lain, Jenny Norquist yang merupakan intelijen AS mengabarkan ke Fisk kalau Presiden Rusia yang bernama Nikolai Zakharin pergi ke semenanjung Kola bersama regu intinya tepat sebelum terjadinya ledakan kapal selam Tampa Bay. Diketahui kalau Presiden Nikolai ini pergi untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Rusia yang bernama Laksamana Armada Dmitry Durov. Tentunya pertemuan mereka di tengah peristiwa ledakan ini membuat Jenny berpikir kalau ledakan tersebut sudah direncanakan. Jadi ia pun meminta Fix agar mengirim tim pasukan elit ke Rusia untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. You want me to send a team into Russia? We need to know what Zakharin is doing there. Scene kemudian berpindah ke Tajikistan, di mana tim penembak G2 Navy SEAL sedang berlatih di bawah komando Letnan Bill Beman. Singkat cerita, setelah latihan dan kembali ke camp, Beman mendapat surat tugas dari Fix yang memintanya untuk memata-matai pangkalan Angkatan Laut Rusia di Polyarny. Dan tanpa pikir panjang, Letnan Beman pun meminta timnya untuk berangkat ke Rusia. Sementara itu, kapal Arkansas mulai menyelam untuk melakukan pencarian kapal Tampa Bay. Dan setelah menyelam beberapa jam, mereka akhirnya berhasil menemukan sinyal kapal Tampa Bay. Namun karena takut di dekat kapal Tampa Bay masih ada musuh, Joe pun meminta awak kapalnya untuk meluncurkan drone air. Melalui drone tersebut, mereka akhirnya menemukan kapal Tampa Bay yang mengalami kerusakan akibat torpedo. Dalam kejadian itu, tidak ada kru yang selamat. Melihat dari kerusakannya, Joe paham betul kalau kapal itu diserang menggunakan torpedo. Joe pun langsung menyuruh awak kapalnya dalam mode tempur karena sudah pasti pelakunya masih di wilayah dekat mereka. Dan benar saja, tiba-tiba Arkansas mendeteksi adanya kapal lain di dekat mereka selain Tampa Bay. Mereka pun langsung melakukan penelusuran dan menemukan kapal selam Akula Rusia lainnya yang disebut Volkov sedang bersembunyi di bawah gunung es yang posisinya tepat di atas kapal Arkansas. Melihat adanya kapal Amerika, awak kapal Volkov pun segera melakukan serangan dengan menembakkan 2 torpedo. Tapi untungnya Arkansas dengan cepat melepaskan alat pengalih sehingga torpedonya mengejar alat tersebut. Joe kemudian melakukan serangan dengan menembakkan torpedo ke kapal Volkov.
Namun upayanya itu meleset karena Volkov berada di bawah es yang susah untuk dideteksi. Tetapi Joe tidak berhenti sampai di situ saja. Ia mengerahkan awak kapalnya sesuai perhitungannya, dan duar, torpedo pun mengenai kapal Volkov hingga meledak. Tetapi lagi, meskipun berhasil menghancurkan kapal musuh, torpedo milik Volkov ternyata masih aktif dan sekarang mengejar kapal Arkansas. Alhasil, Joe pun menyuruh mereka agar menuju ke kapal Tampa Bay dengan kecepatan penuh. Dan ketika sudah dekat, mereka langsung menukik ke samping sehingga mereka bebas dari torpedo yang akhirnya mengenai Tampa Bay. Setelah kejadian itu, awak kapal Arkansas mendapat sinyal dari kapal Connect dan menyadari bahwa masih ada orang yang selamat di dalamnya. Scene lalu berpindah ke pusat komando Polyarny, di mana Durov mendapat kabar kalau kapal Arkansas milik Amerika menenggelamkan kapal Volkov. Durov pun berpikir kalau ini serangan sengaja pemicu Perang Dunia Ketiga. Jadi ia pun meminta izin ke Presiden Zakharin untuk mengirim kapal penyerang atau penghancur bernama Levchenko. Namun si presiden tidak mau gegabah dan lebih memilih untuk menghubungi Presiden AS terlebih dahulu. Sweet find American submarines. I want to speak with American president. Di sisi lain, Laksamana Fix mendapat kabar tentang kapal Arkansas yang saling serang dengan kapal selam Rusia. Ia pun langsung melapor ke Admiral Donegan dan akhirnya memutuskan untuk mengerahkan kelompok kapal perang induk ke area Laut Barents sebagai persiapan siapa tahu terjadi peperangan di sana. Kita kembali lagi ke kapal Arkansas, di mana mereka akhirnya menemukan kapal Connect yang juga mengalami kerusakan. Tapi saat ditelusuri, kerusakan badan kapal Connect mengarah keluar, yang artinya kerusakan itu bukan karena serangan dari luar, melainkan adanya ledakan dari dalam kapal. Joe lalu mengarahkan awak kapalnya untuk mengevakuasi orang di dalam Connect yang masih selamat. Awalnya, para awak kapal menolak, terutama awak bernama X. O'Brien, karena XO berpikir kalau Connect lah yang menyerang Tampa Bay. Namun Joe masih belum yakin dan memerintahkan mereka untuk menyelamatkan orang-orang di dalam kapal Connect karena merekalah yang tahu semua kejadian sebenarnya. Alhasil, dua kru pun dikirim untuk mendekati kapal Connect menggunakan kapal penyelamat. Setelah menyelaraskan kapalnya, kedua kru kemudian mulai mengevakuasi 3 orang Rusia yang berhasil selamat, termasuk komandannya yang bernama Kapten Sergei Andropov. Joe lalu minta anak buahnya untuk mengamankan mereka sekaligus memberi bantuan medis agar suhu tubuh mereka normal kembali. Sementara itu di udara, tim Navy SEAL mulai terjun ke titik pengintaian. Setelah mendarat, mereka lalu mempersiapkan segala persenjataan dan mulai pergi ke pangkalan Angkatan Laut Polyarny. Sesampai di sana, mereka mendapati kalau pihak Rusia sedang mempersiapkan kapal penyerang. Mereka juga menggunakan alat perekam untuk disiarkan langsung ke pusat komando militer. Di samping itu, Presiden Zakharin mencoba menghubungi pihak Presiden Amerika. Namun seluruh saluran di tempat itu diblokir dan orang yang memblokir ternyata adalah Durov. Tak hanya itu, tanpa persetujuan Presiden Zakharin, Durov juga mengerahkan kapal penghancur Yevchenko. Dan karena tindakan Durov yang seenaknya itu, Zakharin pun marah. Tetapi Durov malah berani melawan dan melakukan kudeta dengan menahan Presiden Zakharin. Selain itu, Durov juga membunuh para regu inti presiden dan menjeburkannya ke lautan.
Kejadian ini pun direkam oleh tim sel dan dilihat oleh semua orang di pusat komando militer. Tentunya ini akan menjadi peristiwa besar karena sudah jelas tujuan Durov adalah untuk memulai Perang Dunia Ketiga. Tanpa pikir panjang, Admiral Donegan pun langsung melaporkan kejadian ini ke Presiden AS. Dan diadakanlah pertemuan antara Dewan dan Presiden AS bernama Elan. Di mana dalam pertemuan itu Laksamana Donegan menyarankan agar melakukan persiapan peperangan karena Durov juga sudah memulai langkah perang. Namun Jenny tidak setuju dengan saran tersebut karena langkah itulah yang diinginkan oleh Durov sehingga Perang Dunia Ketiga akan terjadi. Di tengah ketegangan, Laksamana Fish lalu mengutarakan pendapatnya untuk menyelamatkan Presiden Zakharin dari Durov dengan bantuan tim sel dan kapal Arkansas. Dengan begitu, mereka akan membawa Zakharin ke Moskow dan Zakharin mempunyai wewenang penuh untuk menghentikan aksi Durov. Meskipun saran Fish ini penuh dengan resiko, Presiden Elan pun akhirnya setuju dengan saran tersebut. Misi penyelamatan kemudian disampaikan ke Joe, di mana kapal Arkansas nantinya akan menjemput tim sel yang menyelamatkan Presiden Zakharin. Tapi karena wilayah Polyarny penuh dengan ranjau, jadi Joe pun meminta bantuan petunjuk ke orang Rusianya langsung yang tak lain lagi adalah Kapten Andropov. Joe lalu menemui Andropov dan mengungkapkan kebenaran kalau kapal Tampa Bay tidak pernah melakukan serangan ke kapal selam Connect. Melainkan ada pengkhianat yang dengan sengaja memasang peledak di dalam kapal Connect dan pelakunya adalah Laksamana Durov. Oleh karena itu, Joe meminta bantuan Andropov untuk mengarahkan kapal mereka ke Polyarny dan menyelamatkan Zakharin. Admiral Durov, I can't do that without your help. Di sisi lain, tim sel yang sedang di atas menara mulai merencanakan misi menyelamatkan Presiden Rusia. Tapi di saat itu juga, tiba-tiba pasukan Durov yang sedang berpatroli curiga dengan menara yang ada di dekat mereka. Karena menara itu cukup tinggi, komandan pasukan bernama Trikitik pun memilih menembak ke arah menara dan tak sengaja mengenai kaki salah satu anggota bernama Martinil. Meskipun rasanya sangat sakit, Martinil tetap diam sampai akhirnya komandan tersebut pergi dari lokasi menara. Di samping itu, Arkansas sudah mulai mendekati area pangkalan Polyarny. Dan disinilah ketegangan dimulai karena wilayah itu dijaga sangat ketat. Setelah memikirkan semuanya, Kapten Andropov pun setuju untuk membantu mereka. Awalnya, banyak awak kapal yang kurang setuju karena sistem mereka adalah rahasia, dan ini pertama kalinya pihak Rusia melihat cara kerja mereka. Tapi semuanya akan impas karena mereka akan saling membantu demi menghentikan peperangan dua negara tersebut. Dengan mengikuti arahan dari Andropov, Arkansas berhasil melewati banyak ranjau. Bahkan mereka juga berhasil melewati sensor suara tanpa ketahuan sedikit pun. Mereka lalu akan melewati ranjau peledak akustik, di mana ranjau ini akan meledak jika menangkap suara dari baling-baling kapal. Untungnya, Andropov hafal jalan rahasia untuk menghindarinya. Meskipun awalnya banyak yang tak percaya karena di depan terdapat tebing, tapi akhirnya terungkaplah kalau memang ada jalur kecil yang cukup dilewati oleh kapal selam. There it is, there's an opening. Dari sinilah awak kapal Arkansas mulai percaya dengan Kapten Andropov yang juga memberikan rahasianya kepada mereka. Exhaust the con. Sementara itu, tim Shell berenang untuk mencapai ke pangkalan Polyarny, sedang Martinil memilih kembali ke hutan. Go swim. Saat ketiganya hendak menyusup, mereka menemukan salah satu regu inti presiden yang masih hidup bernama Oleg.
Letnan Beeman kemudian mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan misi untuk menyelamatkan Presiden Zakharin. Mengetahui hal itu, Oleg pun akhirnya bersedia untuk bergabung dengan mereka. Singkat cerita, tim sel lalu berhasil menyusup masuk ke pangkalan dan membunuh beberapa penjaga yang sedang ngeteh. Setelah itu, mereka meledakkan pintu ruangan tempat Zakharin disekap. Tetapi, suara ledakan menarik penjaga lain dan Durov sehingga aksi tembak-tembakan di ruangan itu pun terjadi. Oleg kemudian mencoba membebaskan Zakharin, sedang yang lain melindungi Zakharin dengan membalas serangan dari pasukan Rusia. Setelah mereka membebaskan Zakharin, tim sel segera membawa si presiden pergi, sedang Oleg tetap tinggal untuk melakukan perlawanan. Sayangnya, Oleg ora fokus sehingga ia pun ditembak oleh Komandan Trikitik. Meskipun begitu, Oleg menghentikan granat yang meledakkan dirinya serta beberapa pasukan Rusia. Ledakan itu juga mendorong anggota Shell bernama John Stone saat mencoba turun dari bangunan hingga kepalanya membentur batu. Letnan Beeman dan yang lainnya lalu langsung pergi menuju ke sisi pantai, tapi mereka baru sadar kalau John Stone telah meninggal. Jadi, Beeman dan anggota timnya yaitu Devil pun berenang membawa Zakharin ke tempat mereka akan dijemput oleh pihak Arkansas. Di sisi lain, Joe sudah mengirim 2 awak kapalnya untuk melakukan penjemputan. Sedangkan Beeman dan yang lainnya masih dalam pelarian untuk menghindari pasukan Rusia yang terus mengejarnya. Setelah sampai di jalur bendungan kering, pasukan Rusia mulai melayangkan tembakannya secara membabi buta hingga mengenai perut Zakharin. Bahkan, Beeman dan Devin pun kewalahan untuk menembak balik ke arah mereka. Sampai akhirnya, dari kejauhan muncullah peluru yang menyerang pasukan Rusia. Ternyata itu adalah aksi dari Martinel yang bersembunyi di atas pohon. Setelah menembaki musuh satu persatu, Devin lalu menembakkan bazooka dan meledakkan mobil pasukan Rusia. Beeman, Devin, dan Zakharin lalu lanjut pergi ke tepi laut meskipun musuh masih terus mengejar mereka. Selang tak lama, kapal selam bantuan kemudian muncul. Jadi Beeman segera membawa Zakharin untuk berenang ke kapal selam, sedangkan Devin terus menembaki musuhnya. Tapi karena kalah jumlah, Devin pun memutuskan untuk berenang menyusul Beeman. Tetapi lagi, karena pihak Rusia terus menembaki ke arah mereka, Devin pun terkena peluru dan berakhir meninggal. Di samping itu, Beeman berhasil mengantar Zakharin sampai ke kapal. Namun ia menolak untuk ikut naik karena masih ada timnya di luar sana. Di tempat lain, Durov mendapatkan kabar kalau Zakharin berhasil kabur bersama pihak Amerika menggunakan kapal selam. Jadi Durov pun langsung minta agar menutup semua akses laut mereka dan menyuruh kapal destroyer Yevchenko untuk menenggelamkan kapal Arkansas. Sementara itu, kapal selam penyelamat mengalami kebocoran akibat serangan tembakan yang terjadi tadi. Untungnya mereka berhasil tiba di kapal Arkansas tepat waktu dan langsung membawa Zakharin masuk ke dalamnya. Tapi, hanya selang beberapa detik saja, mereka mendapatkan serangan roket Yevchenko. Dengan segera mereka pun melepaskan kapal penyelamat sehingga yang terkena roket hanya kapal penyelamat tersebut. Namun, serangan itu berlanjut sampai kapal Arkansas mengalami kerusakan cukup parah. Karena hal itu, Joe menyuruh awak kapalnya agar membawa Arkansas pergi menjauh. Tetapi serangan kapal Yevchenko semakin menjadi dan malah melepaskan 2 torpedo. Joe pun tak tinggal diam saja, ia juga berniat untuk melepaskan torpedo. Namun saat melihat ke arah Kapten Andropov, Joe mendapatkan ide yang lebih baik. Joe lalu melepaskan alat pengalih dan berhasil menarik 1 torpedo. Joe juga menyuruh awak kapalnya untuk membawa Arkansas ke dasar laut penuh lumpur untuk memancing torpedo lainnya. Dan saat sampai ke dasar,
torpedo tersebut meledak mengenai dasar laut. Sedangkan di pusat komando militer, Admiral Donegan mengetahui adanya ledakan di area Polyarny dan berpikir kalau itu berasal dari kapal Arkansas. Donegan pun langsung panik dan marah ke Laksamana Fish yang punya ide ini, karena di dalam Arkansas ada Presiden Sakharin dan hal itu pun tentunya akan memperburuk masalah karena publik akan berpikir kalau Sakharin mati di tangan Amerika. Alhasil, Donegan pun mulai mengarahkan militer sebagai persiapan jika Rusia menyerang mereka. Begitu pula dengan Durov yang sudah menyiapkan puluhan armada kapal laut untuk melakukan serangan. Di tempat lain, Martinil yang masih hidup lari ke hutan untuk menghindari musuh. Dengan kaki yang terluka, Martinil yang tak bisa lari kemudian dikepung oleh pasukan Rusia. Untungnya sebelum Martinil dieksekusi, Behmen datang membantu Martinil. Di sisi lain, Arkansas berhasil selamat dari ledakan torpedo. Namun kapal mereka mengalami kerusakan parah dan mengalami kebocoran di ruang senjata. Akibatnya 2 senjata tabung pun rusak. Tak hanya itu saja, mereka juga mendapati kalau Arkansas sudah dikunci sebagai sasaran empuk. Mengingat kalau Andropov pernah menjadi komandan di kapal Yevchenko, Joe pun segera menghubungi kapal Yevchenko yang kini dikomandai oleh Kapten Vlad Sutrev. Di situ Andropov lalu memanggil nama-nama semua awak kapal Yevchenko dan mengatakan kalau ia sekarang ada di kapal Arkansas. Hold your fire. Andropov juga meminta mereka agar menahan serangan ke kapal Arkansas. Namun, Kapten Vlad tetap mengancam akan membunuh mereka jika tidak menembak ke arah Arkansas. Sampai akhirnya, Presiden Sakharin ikut turun tangan untuk bicara dan mengatakan kalau siapapun yang menyerang kapal Arkansas akan dianggap bentuk pengkhianatan. Mendengar hal ini, Vlad lalu melapor ke Durov kalau awak kapal Yevchenko menolak untuk menyerang kapal Amerika. Alhasil, Durov pun memutuskan untuk melakukan serangan sendiri dari pangkalan Polyarny. Sedangkan orang-orang di pusat komando militer melihat kejadian ini, dan Donegan memperbolehkan Kapten Joe untuk melakukan serangan balik. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, Joe pun minta awak kapalnya bersiap untuk bertempur. Mereka juga siap menembakkan misil Tomahawk ke arah pangkalan. Tak lama kemudian, Durov menembakkan beberapa misil ke Arkansas dari pangkalan Polyarny. Sedang awak kapal Arkansas juga sudah siap untuk melakukan serangan balik. Hanya saja tinggal menunggu aba-aba dari Kapten Joe. Namun saat misil musuh sudah mulai mendekati Arkansas, Joe tetap saja tidak memberi aba-aba. Dan tepat saat misil mendekat, tiba-tiba serangan beruntun dari kapal Yevchenko menghentikan misil-misil dari Durov. Hal ini membuktikan kalau awak kapal Yevchenko masih setia dengan Kapten Andropov. Tak hanya itu saja, Yevchenko juga melepaskan rudal ke arah pangkalan Polyarny dan membunuh Durov beserta anak buahnya. Kini, semua orang di dalam Arkansas pun kini merasa lega. Begitu pula dengan Laksamana Fish yang mendapat ucapan selamat dari Donegan. Setelah perang berhasil dihindari, Arkansas menuju ke pangkalan AL Rusia untuk mengantar Presiden Sakharin dan juga Kapten Andropov. Sebelum berpisah, Andropov mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan memimpin Kapten Joe. Begitu pula dengan Joe. Arkansas lalu lanjut menjemput Behmen dan Martinil dan melakukan perjalanan kembali ke AS dengan pengawalan ketat dari Angkatan Laut Rusia. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Hunter Killer. Semoga kalian terhibur.